Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah Kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke bumi. Kalau yang kemarin itu adalah berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan Yesus dan tanda-tanda kedatangan Tuhan, sekarang kedatangannya Tuhan Yesus ke bumi ini yang kita renungkan. Dasar firman Tuhan diambil dari Injil Matius 24 ayat 30 yang demikian bunyinya. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit, dan segala kekuatan dan kuasanya. Hebat. Ini kedatangan Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara-saudara, makna kedatangan Tuhan Yesus itu apa maknanya? 1. Penggenapan nubuat kedatangan Tuhan Yesus yang dinubuatkan oleh para nabi. Kedatangan yang ke-6, karya keselamatan yang ke-6 ini benar-benar akan terjadi. Nubuatan itu akan terjadi. Dijelaskan Matius 24 ayat 30. Jadi karya keselamatan yang pertama itu Natal, yang kedua kematian, yang ketiga kebangkitan, yang keempat naiknya ke surga, yang kelima Pentakosta, dan yang keenam ini makna kedatangan Tuhan Yesus itu akan diungkapkan di sana. Kemudian makna yang dua, kedatangan Tuhan Yesus akan sungguh nyata, akan berdiri kerajaan Tuhan Allah untuk memerintah untuk selamanya. Dijelaskan dalam Matius 25 ayat 31. Dia akan bersemayam di tahta kerajaannya untuk selamanya. Kemudian makna yang ketiga, penghakiman terakhir akan orang-orang yang hidup dan yang mati, untuk menerima hidup kekal atau hukuman di neraka. Yohanes 5 ayat 22 dan Matius 25 ayat 31 sampai 33. Dia memisahkan antara domba dan kambing, kemudian akan dihakimi mereka itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, gambaran tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. 1. Secara harafiah, secara nyata, dan pribadi. Ini bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu bisa dilihat dan secara pribadi disaksikan. Siapa yang menusuk di lambung Tuhan Yesus itu akan melihat kedatangan Tuhan Yesus secara pribadi. Di dalam Wahyu 1 ayat 7. Sehingga semua bangsa-bangsa itu akan melihat itu. Kejadiannya memang begitu. Gambaran yang kedua, kekuatan dan kemuliaan dinyatakan secara nyata dari kedatangan Tuhan Yesus ini. Sehingga setiap agama, setiap orang tidak akan ragu-ragu bahwa Yesus Tuhan itu benar-benar datang ke dunia. Semua orang tidak akan ragu-ragu. Dijelaskan dalam Matius 24 ayat 30. Kemudian gambaran yang ketiga, setiap mata akan melihat di bangsa-bangsa, setiap mata di dunia ini. Entah bagaimana cara, setiap mata kelak akan melihat kedatangan Tuhan Yesus menyentuh bumi. Itu semua mata
dan akan meratap semua bangsa. Heran atau justru dia merasa menyesal dan sebagainya. Ada yang girang, ada yang menyesal. Ini akan meratap. Ini dijelaskan di dalam Wahyu 1 ayat 7. Kemudian di bagian yang ketiga, waspada dan persiapan dari orang-orang percaya. Kemarin sudah kita orang-orang percaya harus siap siaga, berjaga-jaga. Kalau ada tanda-tandanya ini, orang percaya harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat sekali. Karena itu berjaga-jaga. Matius 24 ayat 6 dan 7. Kemudian yang kedua, perintah untuk berjaga-jaga setiap umat Kristen. Karena apa? Kedatangan Tuhan Yesus seperti pencuri mendadak sekali, tidak ada yang tahu sekalipun. Karena itu berjaga-jaga, bersiap siaga. Dijelaskan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2-3. Perintah untuk berjaga-jaga. Kemudian kewaspadaan orang percaya itu harus mengalihkan hal-hal yang duniawi ini pada hal-hal yang baik. Orang-orang percaya harus mengalihkan, kalau sudah ada tanda-tanda yang demikian, harus mengalihkan hal-hal yang dunia itu ditinggalkan. Kita lebih berfokus kepada hal-hal yang rohani. Dijelaskan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu agar tidak sesat lagi. Nah saudaraku, saya akan terus berdoa untuk saudaraku sekalian. Saya akan terus berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Supaya saudara itu benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Dia pasti datang. Dan saudara dan saya, ayo kita berjaga-jaga mulai sekarang ini. Secara rohani hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan sama. Hubungan kita dengan diri sendiri. Kita perbarui terus. Kita berjaga sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Immanuel. Amin.